Beruang ini adalah Beran, buah madu coklat yang ceria tapi sebenarnya ada kesengajaan di balik game ini guys. Oh my goodness guys. Jadi kemarin salah satu subscriber kita bernama Satria mengirimkan cerita tentang sisi gelap dari beruang Super Bear Adventure ini guys. Dimana ini adalah sebenarnya kisah nyata tapi dibikin di dalam sebuah game, Cil. Betul. Bahkan ada yang bilang kalau ada beruang yang bisa hidup. Ada juga yang bilang itu adalah Yeti. Ada yang juga bilang troll. Tapi guys, katanya makhluk-makhluk ini bakal mencari anak-anak yang belum like video ini, Cil. Tapi like video ini harus pakai jempol kaki guys. Gua kasih hitungan 3 detik ya guys ya. 1, 2, 3. Like. Pakai jempol kalian. Gimana? Bisa gak? Komen bisa bang kalau kalian bisa like video ini pakai jempol kaki kalian ya guys ya. Nanti biar ku catat nama kalian, ku kasih Robux 3.000 guys. Kalau gitu kita bakal langsung lanjut lagi, Cil. Jadi ya guys ya, ini adalah game yang open world yang dimana udah dimainkan oleh jutaan orang, Cil. Yang bernama Super Bear Adventure. Gue udah tamat sih guys. Coba komen siapa dari kalian udah tamat. Kamu udah? Aku udah. Bahkan update-nya gue juga udah tamat. Dan ceritanya memang seperti cerita nyata, Cil. Nah, jadi guys, permainan ini tuh berasal dari Prancis. Jadi ini udah di-download sekitar 100 juta kali. Nah, jadi guys, sejak dirilis tahun 2017 lalu, game ini tuh terus dibahas. Tapi coba jujur guys, saat melihat karakter yang imut, dunia yang colorful ini, apakah kalian pernah berpikir kalau dibaliknya tersimpan sebuah kisah nyata yang kelam dan tragis yang akan kita bahas di video kali ini, ya Cil ya? Nah, jadi guys, kita ini semua udah tahu Super Bear Adventure ini guys ya. Tapi kita akan gali lebih dalam. Mengapa Beran adalah satu-satunya beruang yang kebal guys? Dia pernah kebal banget sih Beran. Dan apakah itu madu ungu beracun? Dan mengapa dia benar-benar ada di dunia nyata? Dan yang paling gila, ada teori di forum dark web menyebutkan Beran yang kamu mainkan itu bukan beruang. Wow, terus apa? Manusia SCP Bear Adventure. Nah, jadi di video ini kita akan bedah semua rahasia yang disimpan rapat-rapat oleh developer game ini aja ya. Kalian akan terkejut dan bakal merinding guys. Dan mungkin tidak akan lagi melihat Beran dengan cara yang sama. Jadi pas kita main gak kayak seru lagi. Mungkin bakal deg-degan ya guys ya nanti guys. Setelah kalian nonton video ini sampai habis. Kalian udah siap belum? Aku udah siap. Karena ini bukan lagi sekedar cuman game doang, Cil. Mari kita kembali ke awal permainan. Jadi awalnya yang tampak damai namun menyimpan benih kehancuran. Dikisahkan ada sebuah negara hewan yang sangat makmur dipimpin oleh ratu lebah yang cantik dan bijaksana, Cil, yang menyayangi setiap rakyatnya. Jadi ratu ini sangat adil banget guys. Semuanya berjalan sangat sempurna sampai suatu hari tragedi itu terjadi. Para lebah ini atas perintah yang misterius mulai menciptakan sesuatu yang sangat berbahaya. Apa itu, King? Madu ungu beracun. Ah, emang beracun itu, King? Iya. Jadi hewan mana yang tidak suka madu guys? Mereka semua pasti makan, Cil. Dan hasilnya semua hewan yang mengkonsumsi madu ungu itu berubah. Mereka kehilangan akal sehatnya. Pantesan aja kura-kuranya jadi jahat. Banyak juga jadi jahat. Makanya dari itu mereka menjadi ganas, jahat, dan tidak bisa dikendalikan ya guys ya. Mereka itu saling mencelakai satu sama lain. Mereka kayak jadi zombie. Wow. Kanibal guys. Tapi ada satu hal yang aneh. Mengapa mereka membuat madu ungu bukan racun biasa? Inilah petunjuk pertama kita, Cil. Jadi madu adalah simbol kesejahteraan kan? Ya. Karena itu adalah makanan. Namun di sini yang menjadi simbol penghancur. Ini adalah pesan yang tersembunyi, Cil. Salah apa itu, bro? Nah, beruntungnya, Cil, biasanya kalau kita tahu beruang sukanya apa? Daging. Madu, Cuk. Madu. Anehnya, hanya spesies beruang yang di negeri tersebut entah mengapa kebal dari dampak madu ungu ini. Aneh kan? Aneh. Mereka tidak terpengaruh, guys. Dan ini membuat mereka menjadi ancaman terbesar bagi rencana jahat ini. Berarti ada dalangnya ya, King ya? Bener. Nah, jadi seluruh pasukan lebah itu bergerak. Mereka menangkap semua beruang, menyebarkannya ke desa-desa yang jauh banget, mengurung mereka. Tujuannya jelas, Cil. Apa itu, King? Memedamkan segala bentuk perlawanan dan pemberontakan. Jadi kan udah pasti beruang ini bakal memberontak karena kok aneh gitu kan. Pasti dilawan sama beruang, apalagi musuhnya cuma lebah. Nah, tapi tunggu dulu guys. Kenapa Beran tidak tertangkap? Masalahnya kan cuma satu beruang aja gak tertangkap kan? Jawabannya konyol guys, tapi menyimpan makna yang tersembunyi. Jadi Beran itu dia tuh sedang tertidur pulas di bawah pohon saat serangan itu terjadi. Jadi nggak ketahuan dia gitu, Cil. Jadi tidur ini bukan sekedar tidur, Cil. Ini adalah jembatan yang memisahkan dunia normal dengan dimensi yang baru ia masuki. Kita akan bahas ini nanti karena ini terhubung langsung dengan teori backroom yang paling menyeramkan. Wow, backroom yang kuning yang nggak ada jalan keluar itu ya? Betul sekali. Jadi tugas kita sebagai pemain di sini guys ya, itu mengontrol si Beran berpetualang dari desa kura-kura, desa salju, padang gurun hingga rumah raksasa guys. Dan kita menyelamatkan teman-teman yang dikurung, mengalahkan mini boss di setiap desa. Semuanya demi satu tujuan, Cil. Sampai kita ke sarang lebah. Aku udah lawan lebahnya. Sama, Cil. Coba kalian komen guys, siapa dari kalian yang berhasil namatin game ini guys? Yang udah pernah? Komen di bawah. Jadi guys, sarang lebah tempatnya itu si ratu lebah memerintah dan tempat pabrik madu ungu berada. Kita akan melihat betapa mengerikannya pabrik itu nanti. Penuh lorong gelap, mesin-mesin yang aneh, dan bau racun yang sangat pekat. Tepat di dalam sarang yang seharusnya menjadi simbol kemanisan. Nah, jadi di jantung sarang itu, Cil, kita itu menemukan biang kerok yang sebenarnya. Apa tuh, King? Ratu lebah sih? Bukan ratu lebah, tapi seekor beruang ungu. Hah? Beruang ungu yang bersembunyi itu? Benar. Siapakah dia, guys? Dia adalah kakak kandung si Beran.
sosok mengerikan yang membawa sebuah artefak kuno. Artefak ini bukan senjata fisik, tapi alat untuk mempengaruhi dan mengendalikan pikiran hewan-hewan lainnya. Ratu lebah yang kita kenal baik, yang bijaksana, ternyata hanya sebuah boneka seperti Mulyobo. Jadi dia itu dipengaruhi oleh beruang ungu menggunakan artefak itu guys, dan memerintahkan pasukan lebah madu menciptakan madu ungu yang sangat beracun. Tujuannya apa? Apabila seluruh hewan mengkonsumsi madu ungu dan terinfeksi, maka beruang ungu dengan mudahnya menguasai dunia guys, dan hanya butuh satu spesies yang kebal, yaitu kaumnya sendiri, untuk menjadi pasukannya. Si Beren sang adik terpaksa melawan ratu lebah yang sudah menjadi korban, lalu mengalahkannya, dan kemudian dorongan terakhir mendorong sang kakak beruang ungu hingga jatuh dan meledakkan sarang lebah beserta pabrik madu ungu di dalamnya. Nah, kemenangan Beren disambut sukacita, seluruh negeri hewan merayakannya, sebuah happy ending yang sempurna. Tapi Cil, apa benar-benar berakhir dengan bahagia? Kayaknya berakhir bahagia. Nah, ini nih Cil, pernahkah kalian bertanya apa yang terjadi pada beruang ungu itu setelah ledakan? Apakah dia benar-benar mati atau dia hanyalah bagian dari mimpi buruk Beren? Sebelum kita masuk ke kisah nyata madu ungu dan teori backroom yang paling gila, share di kolom komentar guys, apakah kalian sudah berapa kali menamatkan game Super Bear Adventure? Aku udah 2 kali, King. Gua udah 3 kali sih guys. Coba kalian komen kalian berapa kali ya guys ya. Gue nyari koin-koinnya biar lengkap. Nah sekarang Cil, kita tinggalkan sejarah dulu dunia fiksi ini Cil, karena apa yang akan kalian dengar selanjutnya adalah kisah nyata. Tahukah kamu bahwa madu ungu beracun yang dibuat oleh pasukan lebah yang membuat hewan menjadi zombie ternyata benar-benar ada di dunia nyata? Aku penasaran. Secara genetik guys, lebah madu tidak menciptakan madu beracun. Madu adalah salah satu sumber makanan paling sehat di dunia. Tapi ada satu zat unik yang dapat mengubah menjadi pembawa bencana. Apa itu, King? Zat itu bernama Gryanotoxin. Gryanotoxin. Zat kimia berbahaya yang berasal dari nektar bunga tertentu. Contohnya? Bunga itu adalah rhododendron, atau dalam beberapa daerah dikenal sebagai Gryana. Bunga cantik berwarna merah keunguan yang sering ditemukan di daerah pegunungan Prancis. Tempat asal game ini ada Cil, dan juga ada di Jepang. Ya. Jadi nektar bunga tersebut mengandung gryanotoxin yang sangat kuat. Siapapun yang mengkonsumsinya akan berhalusinasi, merasa mual, pusing, dan kehilangan kesadaran diri. Hayo, Desi Junior nongol. Gejala yang paling menyeramkan guys, matanya akan menjadi kosong dengan perilaku yang sangat mirip seperti zombie. Jadi zombie. Junior, kamu jadi zombie. No, Junior jadi zombie guys. Lepas kendali, bertingkah seperti hewan tak berakal, persis seperti efek madu ungu di Super Bear Adventure Cil. Ya. Racun ini punya nama Mad Honey atau madu gila. Sejarah mencatat racun ini bahkan digunakan sebagai senjata biologis kuno pada tahun 67 sebelum Masehi. Tentara Romawi yang dipimpin oleh Pompei Agung diserang oleh pasukan lokal di Turki. Mereka meninggalkan madu gila ini sebagai sebuah umpan. Ribuan tentara Romawi keracunan, lumpuh, dan mudah disikat. Berarti ini ceritanya Bros. Ya, yang membuat mind blowing adalah madu ungu di game ini secara fisik juga ada. Lebah madu yang menghisap nektar dari bunga Gryana akan menghasilkan madu dengan gryanotoxin, dan madu itu akan memiliki warna keunguan yang khas. Ini adalah bukti kuat adaptasi kisah nyata, Cil. Wah, aku baru tahu ini King, cerita nyata. Benar, gilanya Cil, ternyata referensi madu ungu ini benar-benar diadaptasi dari sejarah kelam dan biologi yang mematikan. Tapi bagaimana selanjutnya adalah yang paling menyeramkan. Ada lagi. Iya Cil, selain beracun, Super Bear Adventure menyimpan satu misteri kelam yang menyebar di forum-forum gelap di Reddit dan 4chan. Teori ini menyebutkan Beren yang kamu mainkan adalah manusia sungguhan dan menjadi seorang SCP. Bagaimana mungkin guys? Mari kita telusuri bukti-bukti dari dalam game. Bukti pertama, backroom rahasia yang ada di game. Bayangkan di sebuah game Super Adventure ada sebuah backroom glitch. Kita bisa masuk ke sana padahal gamenya bersenang-senang melawan monster, tapi ada backroom guys. Jadi udah banyak sekali player di seluruh dunia yang secara tidak sengaja menemukan cara untuk menembus batas peta. Mereka melompati sebuah objek lalu terjatuh ke langit bebas di bawah map. Bagi yang belum tahu guys, backroom adalah dimensi paralel, sebuah ruangan tanpa batas yang menyeramkan, penuh lorong misterius tapi tidak ada ujungnya, tidak ada jalan keluar. Sekali terjebak di sana, kalian udah pasti sulit untuk kembali ke kehidupan nyata kalian. Jadi jangan sampai ya guys ya. Tapi ada yang bilang jika belum like video ini akan tiba-tiba teleportasi ke backroom. Gue kasih hitungan 3 guys. 1, 2, 3. Bisa nggak? Komen bisa bang kalau kalian bisa like video ini dalam 3 detik. Nanti ku catat nama kalian, ku kasih robak. Nah, anehnya di Super Bear Adventure ada backroom. Di dalam ruang rahasia ini, beberapa player menemukan retakan di dinding. Setelah diintip dan direka, ada sebuah coretan misterius. Coretan apa itu? Coretan itu menunjukkan sebuah gambar blok berwujud kepala beruang
beruang, semacam kode rahasia. Teori para penggemar menyebutkan ini adalah kode transisi. Udah transisi. Nah, kode ini menginformasikan bahwa beruang yang kita mainkan, Baron, bukanlah beruang yang asli, melainkan sosok manusia yang kesadarannya berpindah ke dalam dimensi dunia Super Beat Adventure. Wow. Ini terhubung dengan poin kita di awal. Mengapa Baron tertidur saat serangan di awal tadi? Oh iya juga ya. Nah, kemunculan backroom dalam permainan adalah buktinya. Manusia ini entah mengapa terjebak di backroom. Dia tersesat mencari jalan keluar dan kemudian ia menemukan retakan di dimensi yang terbuka dan dia memasukinya, Cil. Terus plus. Saat dia masuki portal itu, kesadarannya tuh ditransfer. Dia menemukan dirinya di dalam tubuh Baron. Tidurnya Baron di awal permainan bukanlah tidur biasa, Cil. Itu adalah jembatan, momen krusial saat kesadaran manusia asli berintegrasi dengan karakter game. Jadi setiap kali kamu mengendalikan Baron, kamu bukan hanya bermain sebuah game, Cil. Kamu sedang mengendalikan jiwa yang tersesat. What? Jiwa yang tersesat. Yang berjuang untuk kembali melalui petualangan yang ia pikir adalah kenyataan. Merinding ya? Merinding, Bros. Ternyata seserap itu dan senyata itu. Bahkan ada bukti-buktinya seperti bunganya. Ya. Ada bahkan dari tahun 67 sebelum Masehi, guys. Jadi kisah nyata tentang senjata biologis dan teori yang menyebutkan karakter kesayangan kita hanyalah penjara bagi jiwa manusia. Dan ya itulah dia cerita kelamnya, guys. Semua cerita. Kalau kamu punya teori lain tentang hal ini, guys, misalnya apa yang terjadi dengan beruang ungu di akhir, atau bagaimana cara masuk backroom yang spesifik, yang lebih detail lagi cara masuk ke backroom, karena gue belum pernah kayaknya, Cil. Iya. Kita belum pernah. Kalian komen di bawah ya, guys, ya. Pernah di mimpiku. Serius? Iya. Terus aku nggak bisa keluar, King. Ini Junior kenapa nggak diam-diam, nak? Kayak, kamu habis makan apa, Cah? Kamu habis makan apa, Cah? Hah? Ramuan api No, dan no, jadi beruang. Terima kasih sultanku, Kapus Diamond banyak kali pengikutnya.